Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang kita sampai di pembahasan mengenai adab ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Fathul Qorib dikatakan bahwa wa yajtanibu istiqbalal kiblati wa istidbaraha fis suhra, dan hendaknya menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita buang air kecil atau buang air besar, tapi ketika pas dalam di tanah lapang. Jadi ya, misalkan kita buang air kecil ya, kalau misalkan buang air kecil atau buang air besar, pas misal kita pas ada di luar ya, ini misal ya di tengah nggak ada kamar mandi sama sekali, misalkan di hutan atau di mana, pas kita pengen buang air kecil, maka kita diusahakan jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau misalkan kita sekarang kiblat kita misalkan sekarang ke arah barat, ya berarti tidak menghadap ke barat atau tidak menghadap timur. Kalau menghadap ke barat berarti apa? Menghadap kiblat. Kalau menghadap ke timur berarti membelakangi. Berarti menghadapnya ke utara atau ke selatan, gitu ya. Begitu juga dengan buang air besar. Tapi adabnya juga, walaupun misal kita tidak di tanah lapang, ya, walaupun di dalam kamar mandi, tetap kalau misalkan kita bisa berusaha, kita bisa mengusahakan ketika kita ini buang air kecil atau buang air besar, juga sama diusahakan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Misal ini kita di dalam kamar mandi, kalau di dalam kamar mandi kita bisa nggak berusaha ketika kita buang air kecil tidak menghadap kiblat? Bisa ya. Kita kalau misalkan buang air kecil diusahakan tidak menghadap kiblat walaupun di dalam kamar mandi. Kalau misalkan buang air besar, tapi kalau misalkan musimnya itu menghadap ke kiblat, ya nggak apa-apa juga. Ya. Kalau misalkan isinya sudah menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih bisa diusahakan yang buang air kecil, itu tetap ya, kita dianjurkan untuk tidak menghadap kiblat, itu ya. Kemudian begitu juga waistanibu al-baula fil ma'ir raqidi, yaitu kita menjauhi ya, untuk buang air kecil di air yang tenang. Air yang tenang itu seperti air apa? Ya, misalkan seperti apa?
seperti danau, ya, seperti danau atau apa? Sungai. Sungai mengalir. Kali-kali. Umbul. Seperti apa namanya telaga, ya, Sumur. seperti Danau. telaga, danau, atau misalkan kolam renang, ya. Kolam Untuk, susu. ya, kalau misalkan ke kolam renang, ya, ke kolam renang, berenang, mandi, sekaligus buang air kecil. Akhirnya apa? Hanya ketika renang merasakan anget-anget gimana gitu. Ini Sekalian renang sekalian buang air kecil, akhirnya merasakan anget-anget gimana. Coba bayangkan ya, kalau misalkan antum mandi di kolam renangnya cuma mungkin segini ya, semusola ini misalkan, yang mandi di dalam kolam renang sekitar 50 orang misalkan. Kolam renangnya segini, masing-masing anak ya, masing-masing orang buang air kecil di dalam kolam renang, merasakan kehangatan di dalam kolam renang. Nah itu terus gimana itu? Ya akhirnya airnya itu, ya, ya. Nah, itu tidak mengalir, karena itu dimakruhkan, tidak boleh kita apa namanya buang air kecil di air yang tenang. Tapi kalau misalkan di air yang mengalir, ya, seperti sungai atau laut, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena airnya mengalir, ya. Ada arus. Kemudian ya begitu juga kita tidak boleh untuk buang air kecil atau buang air besar di watahtas sejauh al-busmirah, yaitu di bawah pohon yang berbuah. Ya, tidak boleh kita ini buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Ini misal, ya pas di tengah-tengah, misalkan kita jalan-jalan, kita apa namanya pengen buang air kecil lah, di situ kok ada pohon mangga. Wah, pohon mangganya masih sudah berbuah misalnya. Terus antum ngincingi di bawahnya. Akhirnya apa? Pohon buahnya rasa apa itu? Asam. Terus kemudian sama orangnya dijual. Akhirnya apa? Pohon mangga terasa rame-rame. Ya. Itu makanya itu tidak boleh. Kenapa? Dengar itu bilang. Karena apa namanya untuk menghormati itu pohon, dan pohonnya itu berbuah dan buahnya untuk dimakan oleh manusia. Karena itu tidak boleh. Dan kemudian kalau misalkan tidak berbuah, kalau tidak berbuah tidak apa-apa. Kalau misalkan memang sama sekali sudah tidak ada kamar mandi, akan tetapi diusahakan ya tidak. Ya, kalau misalkan di zaman sekarang kan sudah banyak ya, di jalan-jalanan ada pom bensin, ada musola, ada masjid, ya sudah mampir di situ. Ya, masa tiba-tiba naik motor ada pohon langsung ngicing di situ, ya, ada pohon nggak ngicing di situ. Itu apa bedanya manusia dengan hewan kalau seperti itu ya? Nah, itu. Kemudian begitu juga wafit toriki dan di jalan. Nah ini di jalan, ya, tiba-tiba kok berhenti di jalan di semak-semak, ya. Siapa yang pernah seperti itu? Dayat. Di semak-semak, ya. Nah itu ya di jalan. Kenapa? Karena kalau di jalan tempat jalannya orang, ya, tempat jalannya orang, karena itu dimakruhkan. Nah, masa orang ketika jalan, ya, ketika berlalu lalang, kemudian dengar atau bau atau mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Karena itu dimakruhkan untuk buang air kecil di situ atau buang air besar di situ. Nah. Kemudian wajil dan juga tempat berteduhnya orang di bawah pohon rindang atau tempat kumpulnya orang, ya, ya.
di bawah pohon beringin yang biasanya ditempati orang-orang duduk-duduk, itu juga tidak boleh. Begitu juga apa? Di lubang. Ya, begitu juga di lubang kita tidak boleh. Misalkan pas di luar, ya, kemudian di situ ada lubang. Ya, di situ ada lubang, kita kencing di situ lubang. Iya, kalau misalkan lubangnya cuma lubang semut. Nah, kalau misalkan lubang ular, Mati kau. Lubang kepiting. kata si ular ini ada apa yang hujan? Ya, hujan deras kata si ular ya. Akhirnya ularnya keluar. Racun. Ya, akhirnya ularnya keluar mematok apa ini? Pak? Ular yang di dalam biasa. Apa ini? Ular apa? Bisa diteruskan juga ya. Ular, ya, akhirnya dia mematok. Ular. Itu ya. Akhirnya yang kalah siapa? Ular. Sendok. Ular Israel. Karena itu ya tidak boleh, karena berbahaya. Kalau misalkan itu lubangnya itu adalah lubang-lubang yang binatang-binatang berbisa seperti ular dan lain sebagainya. Karena itu Islam itu rahmat, ya, Islam itu maha rahmat untuk melindungi para pemeluknya. Karena itu sampai di urusan buang air kecil, buang air besar itu diatur. Jangan kita sembarangan. Kita ini nggak sama dengan hewan, nggak sama dengan binatang. Kalau misalnya hewan, binatang, nih lihat ini tetangga ini, ya, tetangga, siapa tetangga? Ya kambing, ya, tetangga kan kambing ini. Itu kalau misalkan dia kambing ini di jalan, ya, kalau misalnya pas keluar di jalan kok kemudian kencing, ada yang marahin nggak? Nggak ada. Ada yang marahin nggak? Nggak ada. Ping, kamu kok kencing di luar sih? Nggak ada yang marahin. Kenapa? Karena hewan, karena binatang. Tapi kalau manusia pas tengah-tengah di jalan kok kencing, wah, ini akhirnya menjadi apa? Orang-orang akhirnya menjadi geram. Ya, akhirnya untuk nanti di demo, masa di depan pondok kencing, di depan masjid kencing. Nah, itu bukan manusia itu seperti hewan. Gagak. Ya. Kemudian ya yang makruh berikutnya apa? Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan tidak berbicara ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau misalnya kita di dalam kamar mandi itu dimakruhkan tidak boleh untuk berbicara sendiri atau ngobrol. Nyanyi. Arfan. Apalagi nyanyi. Selawat. Ini bahasa Di dalam kamar mandi, ya misalkan kita omong-omongan sendiri atau nyanyi-nyanyi, ya itu tidak boleh. Atau apalagi ngobrol, ya misalkan kamar mandinya sampingan, kemudian dia akhirnya kedengeran satu kamar mandi, satu dari kamar mandi yang lain dia dengar misalkan. Akhirnya dia ngobrol sama temannya. Tadi bagaimana ujiannya tadi? Bagus. Ada yang mandi bareng. Ya, terus bagaimana ini? Nah, itu tidak boleh saling ngobrol. Apalagi kalau mandi bareng, haram hukumnya. Ya. Kalau misalkan mandi bareng itu haram hukumnya. Mandi kok bareng? Ya. Itu haram hukumnya. Ya, jadi tidak boleh. Jadi intinya tidak boleh kita bicara sendiri, ya, atau apa namanya nyanyi. Ya, siapa yang di sini kalau misalnya dalam kamar mandinya Ini nyanyi? Pak, ini Pak. Selawat. Karena itu ya tidak boleh ya. Nah, mulai nanti tidak boleh ya masuk kamar mandi ya sudah hajatnya selesai langsung keluar ya, dan juga tidak boleh hukumnya lama-lama berada di dalam kamar mandi. Setelah selesai hajatnya itu langsung keluar ya. Itu ya. Begitu juga dengan apa? Wala istadbir samsah wal qamar wala istadbiruhuma, dan juga tidak menghadap matahari dan bulan, dan juga tidak membelakangi keduanya. Ini kalau misalkan juga di tanah lapang. Jadi ini adalah adab-adab ya ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Jadi kita seharusnya ini diperhatikan
Kenapa? Karena ini juga untuk kemaslahatan kita dan juga untuk kemaslahatan yang lain. Jadi bukan hanya untuk kebaikan kita. Kalau kebaikan kita mengeluarkan penyakit sudah cukup, kita menjadi sehat. Tapi kita juga memikirkan kesehatan orang lain. Jangan hanya memikirkan kita saja. Kalau hanya memikirkan kita saja, kita selesai buang air kecil ya sudah. Tapi kalau misalkan kita memikirkan orang lain, kita juga menilai, kita juga memikirkan tempat ketika kita buang air kecil. Kalau misalkan pas ada orang-orang di situ, di tempatnya ada orang-orang seperti tadi ya, di jalan dan lain sebagainya, jangan. Ya, kan kalau zaman sekarang sudah banyak tempat-tempat kamar mandi umum dan lain sebagainya. Jadi ini adalah adab-adab kita ketika kita buang air kecil atau buang air besar, supaya apa? Supaya kita ini terjaga dari segalanya, zahir maupun batin, kita suci, bersih, dan kita juga aman daripada prasangka-prasangka orang. Kemudian kita juga bisa aman dan kita juga bisa menjaga daripada perasaan orang, dan tentunya menjaga lingkungan dan juga menjaga lingkungan hidup atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ataupun daripada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi bisa jadi tadi ketika kita di lubang-lubang atau di tempat-tempat yang sekiranya itu tidak berpenghuni, kemudian kita sembarangan buang air kecil di situ, bisa jadi itu adalah tempat daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, kita akhirnya berakibat fatal. Nah, seperti itu adalah Islam mengajarkan kepada kita, biar kita ini ketika kita toharo, ketika kita itu bersuci, biar aman semuanya. Jadi ini adalah hikmahnya. Kita ini diatur sedemikian rupa. Karena itu kalau misalkan kita ini taat kepada syariat, kita menjalankan ini fikih seperti ini, insya Allah aman semuanya. Insya Allah semuanya kita aman, dijaga daripada sakit dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin.